ini, sorry ya tadi lagi ngobrol, mungkin sudah dikabarkan mungkin ya, hari ini tadi nggak jadi. Dilihat cuacanya sudah memungkinkan, ya jadi kita tetap lanjut kuliah hari ini ya. Daripada saya pusing hari takut tabrakan lagi dengan angka 18. Jadi pada pertemuan kali ini pertemuan ke-7, pertemuan terakhir. Minggu depan kita UTS ya. Minggu depan kita UTS di waktu dan jam yang sama. Nanti UTS-nya itu menggunakan MOLS dan waktu perkuliahan juga ya. Jadi di waktu perkuliahan. Dan nanti di UTS nanti besok itu soalnya akan muncul ya beserta dengan absen itu pada jam 2 pas sampai jam 3 berapa gitu ya. Kan saya hitung pokoknya sesuai dengan mata kuliah kita ya. Jadi langsung muncul pada jam sekian. Entah plus minusnya mungkin sekitar 5 atau lebih cepat 5 menit ya. Nanti tergantung karena jadwal MOS itu menurut informasi itu agak berbeda dengan jadwal kita, dengan jam yang ada di Indonesia. Bukan Indonesia ya. Jam yang sebenarnya yang kita pakai nih. Dengar informasi dia plus minusnya itu ada 5 menit. Jadi kalau misalnya kadang dia maju 5 menit, berarti hitungannya ya waktu akhirnya ya kurangin 5 menit gitu ya. Itu informasi dari pihak MOS seperti itu. Oke, materi yang di UTS-kan nanti itu dari awal sampai akhir, sampai di materi termodinamika. Ya, kalau misalnya soalnya itu esai tidak banyak, paling 5 ya. Kalau pilihan ganda ya sebanyak-banyaknya kalau pilihan ganda berarti ya. Kemudian diingatkan lagi untuk sama seperti perkuliahan kita juga nanti di waktu di UTS sebelum masuk atau sebelum mengerjakan ujian absen dulu ya, absen dulu baru kita kerjakan ujian ya, karena kalau absen tapi tidak mengumpulkan ujian nilainya 0. Kalau misalnya mengumpulkan ujian tapi tidak ada absen nilainya 0 gitu ya. Nanti pemberitahuannya nanti ada di lembar soalnya kok, pemberitahuannya nanti. Oke. Nah, di materi hari ini tentang termodinamika itu ini materinya ini agak berbeda dari materi-materi sebelumnya karena pada materi dari stoikiometri sampai pertemuan ke berapa ya? Ketiga ya itu kalau nggak salah. 3 sampai ke 6 itu kita membahas tentang perubahan massa, tentang hukum kekekalan massa ya. Nah, karena di setiap reaksi kimia itu yang namanya kimia itu selalu mengikuti 2 hukum dasar. Ya, yang pertama hukum kekekalan massa dan yang kedua adalah hukum kekekalan energi. Nah, jadi materi-materi sebelumnya dari pertemuan ketiga stoikiometri sampai kelarutan kesetimbangan kemarin itu kita mempelajari tentang kekekalan massa ya. Prinsip-prinsip kekekalan massa. Nah, di materi pada hari ini ya, itu kita akan membahas tentang hukum kekekalan energi. Ya, jadi khusus untuk energi pada materi hari ini, judulnya termodinamika. Ya, nah nanti kita akan membahas, akan kita lihat apa saja perubahan energi yang menyertai reaksi kimia. Oke, nah termokimia itu adalah cabang dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan antar reaksi dengan panas atau ilmu yang mempelajari perubahan panas dalam reaksi kimia. Nah, hal-hal yang dipelajari di materi termokimia ini itu semuanya berkaitan dengan energi. Seperti perubahan energi yang menyertai reaksi kimia. Jadi kalau ada suatu reaksi kimia, kemudian di situ ada terjadi perpindahan massa, di situ juga ada terjadi perpindahan energi. Ya. Tapi belum tentu perpindahan massa itu
mengakibatkan perpindahan energi, belum tentu, ya. Nah, sehingga apa namanya? Maksudnya belum tentunya tuh gini, kalau di peralatan itu perpindahan massanya itu kalau kita di proses, misalnya di proses filter, ya, memfilter, penyaringan di situ terjadi perubahan massa antara massa masuk sama massa keluar, ada yang disaring, ada yang outputnya, ya. Jadi yang input sama dengan output produk ditambah dengan yang tersaring. Nah, itu neraca massa. Nah, tetapi energinya apakah ada? Tidak ada energi karena hanya proses penyaringan. Ya, jadi tidak terjadi perubahan energi di situ. Nah, sehingga ini dua hal yang berbeda. Jadi reaksi kimia kalau ada terjadi perubahan energi berarti kita menggunakan prinsip termokimia, ya, hukum kekekalan energi. Nah, kemudian yang kedua adalah reaksi kimia yang berlangsung secara spontan dan reaksi kimia dalam kedudukan yang setimbang. Oke, nah berikutnya ini jenis-jenis sistem, ya, jenis-jenis sistem. Jadi jenis sistem ini sebentar kok aneh ya. Jenis sistem ini ketika kita menganalisa perubahan energi, nah yang terkait dengan reaksi kimia, kita harus mendefinisikan terlebih dahulu yang mana yang disebut dengan sistem, yang mana yang disebut dengan lingkungan, ya. Nah, jadi kita harus memahami dulu sistem itu apa, lingkungan itu apa. Nah, misalnya nih ada di gambar ini ada botol. Botol ini di dalamnya itu diberi atau gelas kimia lah ya, atau modelnya nih Erlenmeyer, agak miripnya juga. Intinya botol inilah. Nah, ini di dalamnya ini kita masukkan 50 mili HCl, kemudian kita tambahkan 50 mili NaOH, ya, HCl dengan NaOH. Kita masukkan ke dalam botol, ya. Contohnya itu yang ada di A, ya. Kita masukkan dalam botol. Nah, pada saat kondisi A ini berarti botol ini tidak diberi tutup. Nah, sehingga ada terjadi kontak dengan keadaan sekitar. Ada uap air dari dalam, ya, itu menguap keluar karena hasil reaksi HCl sama NaOH, kemudian gas keluar juga dari botol, kemudian dari luar botol itu masuk juga ke dalam, karena dia tidak ditutup. Nah, karena tidak ditutup ini, sehingga ada pengaruh dari keadaan sekitar. Nah, sehingga yang dimaksud dengan sistem dalam hal ini, yang dimaksud dengan sistem adalah si botol yang di dalamnya ada 50 mili HCl dan 50 mili NaOH. Jadi yang ada di dalam botol itu adalah sistem plus botolnya, ya. Botol plus liquid atau fluida yang ada di dalamnya itu disebut dengan sistem. Nah, kemudian yang di luar dari sistem ini, di luar dari botol, berarti yang ada di sekitar itu disebut dengan lingkungan. Yang ada di luar sini itu disebut dengan lingkungan, ya. Nah, jadi yang di dalam sini adalah sistem, yang di luar sini adalah lingkungan. Nah, kalau yang di kondisi A ini berarti terjadinya kontak dengan sekitar, ya, dengan lingkungan sekitar, maka ini disebut dengan sistem tertutup. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi yang A ini itu adalah sistem tertutup karena sistem dari lingkungan sama karena sesuatu yang ada di lingkungan dengan sesuatu yang ada di dalam sistem itu mengalami pertukaran baik energi maupun massa, ya, karena ada keluar masuk yang udara luar masuk ke dalam botol sehingga tekanan di dalam botol ini sama seperti tekanan yang di luar. Suhu yang di dalam botol sama seperti suhu di luar. Nah, itu disebut dengan sistem terbuka. Oke.
Nah, apabila kita tutup botolnya, berarti seperti kondisi B, nah ini disebut dengan sistem tertutup. Karena tidak ada kontak langsung dengan lingkungan. Atau dalam hal ini tidak adanya pertukaran energi, tidak adanya pertukaran massa dengan lingkungan, tetapi masih ada pertukaran energi. Ya, masih ada pertukaran energi. Karena kalau di dalam sini kan kalau massa ada pertukaran massa berarti ada materi yang keluar keluar dari sistem. Nah, sedangkan ini kan ditutup botol sehingga tidak ada yang keluar. Jadi massa tidak ada yang keluar. Nah, tetapi energinya tetap ada, tetap kontak karena ketika terjadi reaksi antara HCl dengan NaOH itu mengalami panas. Ya, botolnya mengalami panas, kemudian ketika kita dekatkan tangan ke arah botol, itu sudah terasa panasnya. Nah, jadi sehingga ada terjadi pertukaran energi masih, baik secara konveksi, konduksi, dan radiasi. Ya, nah itu disebut dengan sistem tertutup. Kemudian kalau sistemnya ini sudah kita tutup, kemudian kita kasih isolasi. Ya, kita benar-benar kita tutup dengan rapat, kita kasih selotip segala macam, kita kasih jaket, ya kalau di peralatan industri dikasih jaket segala macam, itu berarti sistemnya itu terisolasi. Nah, kalau sudah terisolasi, maka tidak ada terjadi perubahan baik massa maupun energi. Karena contohnya gini, kita anggap kita di dalam kita tidur di dalam bed yang untuk camping itu ada kan yang pakai resletingnya saya tutup badan itu. Nah, kita tidur situ. Berarti kita terisolasi. Apakah ada massa yang keluar? Tidak ada. Tidak ada massa yang keluar karena terisolasi. Kemudian, apakah panas tubuh kita keluar dan atau suhu di lingkungan itu masuk ke dalam? Tidak ada. Panas tubuh kita berada di dalam tempat tidur kita itu aja, selimut kita itu aja, tidak keluar. Nah, itu disebut dengan sistem terisolasi, sehingga tidak ada perubahan atau transfer dari massa maupun energi dari sistem ke lingkungan atau lingkungan ke sistem. Oke. Nah, ini jenis-jenis sistem. Kemudian berikutnya adalah kita membahas tentang asas kekekalan energi. Nah, dalam hukum termodinamika yang pertama, itu disebut juga dengan hukum kekekalan energi. Nah, ini berbunyi energi itu dapat diubah, tetapi tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan. Nah, dalam hal ini konsep dari hukum ini bahwa di mana saja itu ada energi. Di mana saja di seluruh alam semesta ini ada energi. Kalaupun energinya itu kita merasakan panas, tapi tiba-tiba nggak panas, ya berubah jadi listrik. Nah, tetapi sudah ada, ya ada energi listrik di lingkungan kita juga ada energi listrik, ada gelombang kan, nah, gelombang elektrodinamik kan, ada gelombang. Nah, ketika kondisi ini berarti itu sudah menjelaskan bahwa energi itu tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan karena memang sudah ada, tetapi dapat kita ubah. Misalnya panas kita ubah menjadi energi listrik, atau energi listrik kita ubah menjadi energi panas. Nah, atau energi listrik kita rubah menjadi energi gerak misalnya. Nah, itu bisa kita ubah energi, tetapi tidak dapat dimusnahkan dan diciptakan. Nah, di dalam konsep ini, maka kita buat secara sistematis, rumusnya adalah sigma E, ya, sama dengan Q ditambah dengan W. Nah, sigma E itu adalah energi, ya, energi, perubahan energi. Nah, kenapa di sini rumusnya adalah sigma E? Karena yang bisa kita hitung itu adalah perubahannya, bukan energinya. Energi tidak dapat kita rubah, tidak dapat kita hitung, tetapi perubahannya bisa kita hitung. Nah, sehingga ini rumusnya adalah sigma E sama dengan Q ditambah W. Q itu adalah panas.
atau heat, ya, kalor. Kemudian W itu kerjanya. Jadi kalau kerja ditambah dengan panas, itu hasilnya adalah energi. Nah, apabila sistem itu menerima kalor, maka Q ini itu bertanda plus, ya, angkanya. Misalnya per 1000, plus 2000, plus 1121 misalnya, itu plus. Kalau dia menerima panas berarti kalor ini diterima dari lingkungan ke dalam sistem, itu plus. Kalau kalornya ini, panasnya ini dari sistem ke lingkungan, berarti dia mengeluarkan panas, melepaskan panas, maka nilai Q sama itu adalah minus. Jadi yang tadinya plus 1000 jadi minus 1000 karena dia melepaskan panas. Ya, jadi minus 1000, minus 2000, minus 1121. Nah, itu minus. Nah, kemudian untuk yang W, kalau yang W ini apabila dia melakukan kerja, ya, sistemnya itu melakukan kerja, maka nilai W itu sama dengan minus. Ya. Jadi si sistem ini melakukan kerja. Contohnya itu gas memuai. Ya. Itu sistem melakukan kerja. Nah, jadi W sama tandanya minus. Kemudian kalau sistem itu menerima kerja, berarti misalnya kita mengkompresi gas, ya, kompresor, berarti gas dikecil, dimampatkan tuh, ditekan. Berarti sistem itu menerima kerja. Maka W itu bertanda plus. Ya, nah ini perlu diperhatikan sekali rumus ini. Rumus sama tanda-tandanya ini, ya. Tanda-tandanya ini. Ini konsep yang paling penting. Nah, kemudian kita akan membahas tentang reaksi eksotermik, ya, reaksi eksotermik. Nah, misal mana ini? Oke. Misalnya nih, ada suatu reaksi, yaitu gas hidrogen dibakar menghasilkan air. Ya. Ketika terjadi proses pembakaran, yang namanya dibakar berarti menghasilkan energi dong. Ya. Berarti ada energi yang keluar. Namanya juga dibakar, kayu dibakar, berarti ada energi yang keluar. Energi apa? Energi panas. Nah, sehingga reaksinya adalah hidrogen ditambah dengan oksigen menghasilkan air plus energi. Ya, berarti dia menghasilkan energi. Nah, sehingga dalam hal ini karena dia menghasilkan energi, reaksi ini disebut dengan reaksi eksotermik. Ya, disebut dengan reaksi eksotermik. Sistem adalah H2 dan oksigen, itu sistemnya. Ya. Kemudian ketika dia direaksikan menghasilkan panas, berarti ada panas dibuang keluar. Ya, berarti melepaskan panas dia. Sehingga ini disebut dengan reaksi eksotermik. Ya. Reaksi eksotermik. Nah, kemudian energi ini adalah lingkungan tuh, berarti energinya. Berarti karena terjadi pembakaran, dia menghasilkan panas tuh. Push, ya. Jadi ada energi. Energi ini lingkungan tuh. Ke lingkungan. Nah, kemudian ini disebut dengan eksotermik. Nah, kemudian kalau kita jelaskan dalam suatu gambar, nah ini misalnya dari apa namanya, hidrogen ketika direaksi dibakar dengan oksigen itu akan menghasilkan air. Nah, bedanya adalah ketika kita membakar oksigen, ketika kita membakar hidrogen, yang namanya membakar pasti mengeluarkan panas, ya kan? Pasti mengeluarkan panas. Masalahnya di sini adalah airnya ini berupa liquid, bukan berupa gas. Sehingga bagaimana mendapatkan si liquid ini? Fase liquid ini berarti memerlukan yang namanya energi. Berarti ada energi dari luar itu ditarik ke dalam. Ya. Itu konsepnya. Jadi kalau kita penjelasan dari awal tadi, ketika hidrogen atau apapun yang kita bakar itu pasti menghasilkan panas. Ya. Nah, sehingga ada energi dari sistem itu keluar.
Nah, tetapi di sini dikatakan bahwa ini ada jenis reaksi eksotermik. Berarti eksotermik, ekso. Berarti ekso itu dia mengelepaskan panas sehingga untuk membuat menjadi liquid itu perlu energi dari lingkungan. Ya, perlu energi dari lingkungan. Itu ekso. Jadi kalau di gambarnya ini ketika gas hidrogen ya, ini di atas dia energinya besar kan. Misalnya kita anggaplah ini sekitar 1000 ya. 1000 joule energinya. Ketika kita reaksikan kemudian menghasilkan air ini dalam bentuk liquid, kita pegang itu suhunya rendah ya, di bawah dari 100, berarti ada terjadi penurunan energi. Nah, sehingga turunnya itu misalnya itu sekitar 20 misalnya energinya turun ya. Nah, ini terjadi penurunan energi. Nah, ini disebut dengan reaksi eksotermik ya. Eksotermik itu berarti panasnya itu dikeluarkan oleh sistem. Ya, berarti panas dikeluarkan oleh sistem. Ya. Nah, berikutnya yang kedua ya. Ada reaksi lagi nih. Reaksi. Ada suatu reaksi HGO itu di apa ya? Dibakar ya. HGO itu dibakar. Nah, dibakar karena maksudnya HGO itu ingin kita uraikan reaksinya ini, reaksi penguraian. Berarti kalau kita uraikan berarti karena reaksinya ini bentuknya adalah padatan, solid, berarti dia perlu yang namanya energi api ya. Berarti panas, perlu energi panas. Berarti dibakar. Nah, ketika kita bakar HGO ini, maka akan terurai menjadi Hg dan oksigen dalam bentuk gas ya, sehingga jenis reaksi ini disebut dengan reaksi endotermik karena ada energi dari lingkungan itu diserap ke dalam. Energi dari lingkungan diserap ke dalam, berarti untuk melakukan reaksi perlu energi. Energinya dari mana? Dari luar. Contohnya kayak gini nih, ini ada gambarnya nih ya, batang HGO ini kita bakar, maka akan menghasilkan Hg sama oksigen ya. Ini kita bakar, berarti ini reaksi endotermik, berarti ada perlu energi dari luar ke dalam. Kalau eksotermik tadi energi dari dalam keluar, sehingga kalau kita buat dalam bentuk gambar lagi, berarti HGO ini ketika dia energinya itu rendah, dia energi rendah, perlu bereaksi supaya terurai, berarti memerlukan energi. Berarti dari energi yang rendah menjadi energi yang tinggi. Nah, sehingga di sini endotermik itu adalah panas itu diserap oleh sistem. Berarti panas dari lingkungan itu diserap oleh sistem. Itu disebut dengan reaksi endotermik. Oke. Ya, mungkin sampai sini semoga lebih paham lagi ya. Nah, ini reaksi penguraian merkuri oksida nih, ya, yang di reaksi endotermik ini. Oke, nah berikutnya ini reaksi penjelasannya lagi tentang tadi konsepnya, kapan itu disebut dengan reaksi eksotermik, kapan itu disebut dengan reaksi endotermik. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa reaksi eksotermik adalah suatu reaksi yang pada saat berlangsungnya reaksi itu terjadi pelepasan panas. Itu eksoterm, ekso mengeluarkan ya. Berarti melepaskan panas sehingga panas reaksinya itu disebut dengan negatif. Panas reaksinya. Contohnya seperti ini, delta H min 26,78 kilokalori. Untuk sebagai contoh reaksi ya. Reaksi pembuatan amonia, gas amonia. Nah, itu reaksi eksoterm. Dilihat dari prosesnya dia melepaskan energi. Ya. Berarti amonia ini panas nih. Berarti dia melepaskan energi. Nah, kemudian ketika reaksi endoterm, berarti reaksinya ini pada saat reaksi itu berlangsung, itu memerlukan panas. Sehingga panas reaksi itu ditulis dengan tanda positif. Contohnya adalah penguraian gas amonia. Diuraikan menjadi nitrogen plus hidrogen.
Nah, sehingga di sini delta H-nya atau energinya itu plus 26,78 kilokalori. Nah, mungkin teman-teman agak bingung. Sebelumnya tadi itu sebelumnya tadi adalah delta E. Sekarang delta H. Nah, nanti kita akan bahas tuh. Ini problemnya di sini nih. Pada konsep awal di berbagai macam literatur itu menjelaskan delta E, perubahan energi. Nah, tetapi pada aplikasi di lapangan penggunaannya bukan delta E tetapi delta H. Nah, ini permasalahan di teknik sehingga di kesempatan ini nanti kita bahas. Kok bisa sih muncul delta H ya? Nanti berikutnya kita bahas. Nah, sebelum masuk penjelasannya hubungan antara delta E sama delta H, kita harus mengerti dulu nih tentang energi dalam atau the internal energy ya. Energi dalam. Nah, energi dalam ini adalah jumlah energi yang dimiliki oleh suatu sistem dan dilambangkan dengan simbol E. Tadi di konsep awal perubahan energi itu sigma E. Berarti E itu adalah energi dan E itu mengacu pada energi dalam. Energi yang dimiliki oleh suatu sistem. Ya, jumlah energi yang dimiliki suatu sistem. Sistemnya apa? Kok contohnya tadi adalah gas hidrogen dengan nitrogen. Ketika kita reaksikan, dia punya energi tersendiri. Nah, entah dia energinya tandanya plus atau minus ya. Kalau nitrogen direaksikan dengan hidrogen itu berarti energinya plus nanti itu ya. Di contoh tadi. Nah, jadi itu nilai E. Nah, kemudian komponen utama dari energi dalam ini adalah yang pertama energi termal, yaitu energi yang berikatan dengan molekul-molekul sistem atau pergerakan dari molekul di molekulnya di dalam molekul dalam sistem, pergerakan molekul-molekul dalam sistem. Kemudian yang kedua adalah energi kimia. Energi kimia ini energi yang berada di dalam molekulnya, ya, di dalam molekulnya, yaitu energi ikatan kimia dan interaksi antar molekul. Nah, jadi berbeda ya. Energi termal itu molekulnya yang bergerak, kalau energi kimia itu energi yang ada di dalam molekulnya. Berarti energi ikatan kimianya, penyusunnya. Itu komponen utamanya. Kemudian nilai energi ini seperti yang dijelaskan tadi itu tidak dapat kita hitung sehingga kita dapat menghitung dalam hal perubahan energinya sehingga disimbolkan nanti sigma E ya. Delta E disimbolkan. Oke. Nah, berikutnya energi dalam itu dapat kita rumuskan seperti ini. Rumus awalnya. Sigma E sama dengan E2 dikurang E1. Di mana E2 itu adalah energi pada keadaan akhir dikurang pada keadaan awal. Karena kita menghitung perubahan energi. Ya. Nah, pada saat terjadinya reaksi kimia, rumus delta E sama dengan E2 dikurang E1 ini, itu berubah menjadi perubahan energi delta E sama dengan energi produk dikurang energi reaksi atau energi produk dikurang energi awal, energi bahan baku ya. Total energi bahan baku. Jadi total energi produk dikurang total energi bahan baku. Kalau produknya itu ada 3, ya 3-3-nya kita jumlahkan energinya. Kalau cuma ada 1, ya cuma 1 aja. Bahan bakunya kalau ada 2, ada 3, kita jumlahkan semuanya. Nah, gitu ya. Jadi produk dikurang bahan baku. Itu menghasilkan jumlah atau perubahan energi ya, delta E. Lanjut ya. Oke, jadi untuk dalam reaksi kimia itu energi dalam itu rumusnya adalah delta E dikurang energi dalam produk dikurang total energi reaksinya. Nah,
Berikutnya, karena tadi rumus awalnya tadi itu adalah berkaitan dengan kerja ya, rumus awalnya tadi adalah sigma E sama dengan Q kali W. Berarti ada Q panas atau heat, kemudian ada W kerja. Nah, kita masuk ke kerja dulu nih. Rumus-rumusnya itu apa atau pengertiannya itu apa. Nah, kalau kerja ini yaitu menunjukkan pertukaran energi antara sistem dengan lingkungan selain dalam bentuk kalor juga dalam bentuk kerja ya. Jadi pertukaran energinya di dalam rumus E itu ada kerja, ada kalor. Nah, kalau bentuk kerja ini yang paling bisa kita hitung ya, bisa kita hitung perubahannya itu adalah kerja pada tekanan atau pada volume. Ya, kerjanya pada perubahan tekanan sama perubahan volume. Ketika tekanan kita berubah, kita ubah, volume akan berubah. Ketika volume kita rubah, tekanan juga berubah. Ya, itu sama-sama tuh semuanya. Nah, sehingga kerja sama dengan gaya dikali jarak rumusnya. W sama dengan F kali S. Nah, untuk tekanan untuk gaya persatuan luas, maka rumus tekanan P sama dengan F dibagi A. Ya. F dibagi A atau F sama dengan P kali A. Nah, sehingga rumusnya ini kita turunkan. Kalau rumusnya itu adalah gaya persatuan luas, tekanan itu P sama dengan F per A, maka kalau kita hubungkan tekanan ini dengan volume, maka satuan luas itu kalau kita kali tinggi akan menghasilkan volume. Ya kan? Luas berarti satuannya misalnya meter persegi dikali dengan meter, berarti meter kubik. Berarti satuannya nanti jadi volume. Sehingga rumusnya jadi W sama dengan P dikali delta V, perubahan volume. Dari volume kedua dikurang volume 1. Ya, volume yang akhir dikurang volume awal. Itu untuk kerja. Nah, ini ada contoh soal. Ya, ada contoh soal. Contoh soalnya ini menjelaskan bahwa suatu gas itu memuai dengan volume dari 2 liter menjadi 6 liter. Nah, pada saat suhunya konstan. Jadi suhunya itu kita tetapkan. Nah, kemudian diminta menghitung kerja yang terjadi pada saat tekanannya vakum dan pada saat tekanannya konstan. Tekanan konstan dalam hal ini adalah 1,2 atm atmosferik. Nah, konsepnya itu seperti yang digambar ini. Ya, konsepnya mana ini annotation-nya. Nah, ini. Nah, maksudnya adalah kalau yang namanya itu memuai berarti dari 2 liter menjadi 6 liter berarti tekanannya itu berkurang. Terjadi perubahan tekanan. Nah, bagaimana kalau tekanannya itu 0 atmosferik atau vakum? Bagaimana kalau tekanannya itu adalah 1,2 atmosferik? Nah, sehingga cara pengerjaannya adalah ini. Untuk pada saat vakum, berarti W sama dengan min P dikali delta V. Nah, min P ini adalah karena dia melakukan kerja kan, dia melakukan kerja sendiri tuh. Ingat, kalau tadi prinsipnya, kalau sistem melakukan kerja, maka nilainya adalah negatif. Ya kan? Kalau sistem melakukan kerja. Kalau misalnya sistem menerima kerja dari lingkungan, maka nilainya positif. Nah, itu diingat konsepnya. Nah, sehingga karena ini adalah dia memuai, berarti karena dia sendiri nih. Berarti dia melakukan kerja sendiri, memuai. Nah, sehingga nilainya adalah min dalam kurung P dikali delta V sama dengan 0. Karena P-nya sama dengan 0. Apapun dikali 0, 0. Nah, ini untuk vakum. Kemudian bagaimana kalau tekanan 1,2 atmosferik? Kita masukkan aja angkanya. 1,2 atmosferik dikali 6 liter dikurang 2 liter. Nah, sehingga jawabannya adalah min 4,8 liter atmosferik satuannya. Nah, karena ini satuannya ini satuan kerja, tapi tidak awam ya, liter atm ya, volume tekanan, sehingga yang awam itu kan satunya joule, kilokalori gitu kan, joule gitu kan. Kemudian itu kan untuk gaya kan atau berat gitu kan atau kerja. Nah, kerja joule. Sehingga kita konversi
satuan liter ATM ini menjadi joule, sehingga itu minus 4,8 dikali 101,3 dibagi 1 liter ATM, ya. Sehingga jawabannya adalah min 4,9 kali 10 pangkat 2 joule. Nah, ini. Jadi perlu diingat di sini tandanya, ya, tanda W-nya ini. Apakah dia minus atau plus? Oke. Tandanya ini, jadi minus atau plus. Itu perlu diingat. Oke, kemudian itu contoh untuk contoh untuk kerja, ya. Kemudian berikutnya materi tentang kalor. Nah, kalor ini adalah energi yang berpindah dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya dari lingkungan ke sistem. Berarti energi yang berpindah dalam hal ini energi apa? Yaitu energi panas. Panas itu bisa dihitung dalam satuan suhu, ya. Nah, sehingga karena terjadi perubahan suhu, ya, ini menyebabkan terjadinya perpindahan panas. Jadi dari suhu lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah biasanya terjadi perpindahan panas. Tidak pernah dari rendah ke tinggi, nggak pernah. Pasti dari tinggi ke rendah, ya. Tinggal kita lihat apakah dia memberi panas atau mendapatkan panas, itu memberi panas atau mendapatkan panas. Kita tinggal lihat nanti angkanya. Sama seperti tadi, kalau dia memberikan panas, sistem itu mengeluarkan panas, tandanya apa? Sistem yang menerima panas, tandanya apa? Nah, itu perlu kita ingat lagi. Nah, sehingga rumusnya ini untuk kalor sama dengan kali T, ya. T ini biasanya kalau di buku itu bisa C, bisa C. Tapi CP itu bukan CP sum, tapi CP simbol. CP simbol itu adalah kalor jenis, ya. Kalor jenis. CPD, kalor jenis, bukan satuan centipoise CP itu. Nah, atau kalau masanya ini tidak diketahui, ya, masa ini kita kapasitas kalor jenis, maka akan menghasilkan satuan yang berupa kapasitas kalor. Sehingga rumus Q C dikali delta T. C di sini adalah kapasitas kalor besar. Kalau C kecil itu kalor jenis, ya. Kalau yang Ru kan densitas kan itu berat jenis. Nah, kalau ini kalor jenis nih, ya. Kemudian ada perubahan delta T itu dari suhu akhir dikurang suhu awal, kemudian ada masanya, kemudian ada Q dalam satuan joule. Nah, kemudian di sini contoh soalnya. Nah, contoh soalnya ini suatu pekerjaan, ya, yang dilakukan oleh gas. Gas ini dikompresi dalam silinder seperti pada gambar ini, ya, gambar di samping ini. Nah, kerja yang dilakukan itu sebesar 462 joule. Kerjanya sebesar 462 joule, ya. Nah, kemudian karena dia mengkompresi gas, menekan gas, ya, menekan gas dari gas yang besar ini ke kecil, dikompresi gas, ditekan. Nah, sehingga selama proses pengkompresian ini terjadi dan panas dan kalor sebesar 20 joule dari gas ke nya, perpindahan kalornya sebesar. Nah, hitung perubahannya G. Nah, itu langsung 462 dikurang 126 bukan. Jadi tahu dulu. Nah, saya lagi, ya, untuk pengerjaannya karena ini ada kompresi dengan kegiatan memuai berarti sistem melakukan kerja. Tapi kalau kompresi berarti ada pihak luar memberi kerja dalam dia berikan tekanan. Nah, sehingga W ini apa? Plus atau minus. Nah, kemudian yang kedua, ketika panas dilepas, katanya kan perpindahan kalor ini dari gas ke sekitarnya, dari sistem ke lingkungan. Berarti kalau ada panas dilepaskan dari ke lingkungan, prosesnya apa? Exo atau endo. Nah, diingat lagi. Kemudian tandanya itu jadi apa? Tanda Q-nya. Plus atau minus. Nah, sehingga kalau kita sudah ingat konsepnya, maka kerja kompresi, karena dia ada kerja dari luar ke dalam sistem, berarti nilainya positif. Kemudian karena panasnya ini dilepaskan dari sistem keluar, berarti nilai Q-nya negatif. Sehingga rumusnya adalah sigma E sama dengan Q ditambah W. Nah, Q-nya tadi katanya berarti 120 dirubah menjadi minus 128 joule ditambah, ya, karena rumusnya ini ditambah, kemudian kerjanya ini apa? Positif. Berarti ditambah plus 462. Sehingga jawabannya 334 joule. Nah, gampang.
ya. Jadi tidak langsung asal masukkan angka, tapi kita harus tahu dulu konsep dasarnya. Apakah dia plus atau minus, ya. Si kerja dan panasnya ini, Q dan W-nya ini. Oke, gitu ya contoh soalnya. Nah, berikutnya, ini kita akan menjelaskan hubungan tadi kita soal sebelumnya tadi dan materi di waktu awal itu ada simbol delta E. Kemudian berlanjut tiba-tiba muncul ada tentang reaksi ekso dan endo tadi ada delta H. Nah, jadi H itu adalah entalpi, ya. Dalam rumus ya, ini ada rumusnya itu yang pertama ini, ya ini adalah rumus dasar nih. H sama dengan E ditambah PV. Itu rumus dasar entalpi. Rumus dasarnya. H sama dengan E dikali PV. Tekanan dikali volume. E itu ada ditambah tekanan dikali volume. Itu rumus dasarnya. Kemudian apabila pada saat proses terjadi, ya, berarti bisa kita hitung apanya, deltanya, perubahannya. Sehingga rumusnya menjadi delta H sama dengan delta E ditambah delta P dikali V. Ya, perubahan tekanan dan volume. Ya, atau delta P dikali delta V juga sama, gitu ya. Nah, saat proses. Kemudian pada saat nih kita lakukan di proses itu kita anggap tekanannya itu konstan. Pada saat tekanan konstan, maka rumusnya tadi bukan yang pada saat proses tadi, tapi berubah. Bukan ditambah delta P kali V, tetapi ditambah P dikali delta V. Karena P-nya konstan. Tidak terjadi perubahan. Kalau yang delta PV tadi kan P-nya terjadi perubahan. P2 dikurang P1. V2 dikurang V1. Tapi karena tekannya konstan, jadi P-nya sama dengan 1. Maksudnya P-nya cuma 1 aja tuh, bukan sama dengan P-nya cuma 1. Jadi P dikali delta V. Ya. Ini untuk rumus entalpi. Nah, kemudian dari awal tadi kita udah dapat rumus. Ya, rumusnya itu ada sigma E sama dengan Q ditambah W. Tuh, contoh soal tadi, yang hit tadi kan. Delta E sama dengan Q ditambah W. Kemudian apabila tekanannya itu kita anggap tekanannya konstan, maka delta E sama dengan QP dikurang P dikali delta V. Sehingga QP sama dengan delta E ditambah P dikali delta V. Ya. Nah, sehingga dari sini kita udah ngelihat nih, ada hubungan nih. Hubungan antara rumus delta H sama dengan delta E ditambah P dikali delta V dengan QP sama dengan delta E ditambah P dikali delta V. Ya, ada hubungannya di sini nih. Hubungannya apa? Dia persamanya sama nih yang di sini nih. Ini sama. Ini sama. Ada hubungannya pada saat tekanan konstan. Nah, sehingga kita dapatkan rumus ini. QP sama dengan delta H. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa sebenarnya delta E itu sama dengan delta H. Masalahnya adalah pada saat kondisi di lapangan, kita susah untuk menghitung simbol E tadi. Energi dalam tadi kita susah sekali. Ya, susah sekali. Sehingga kita rubah simbolnya menjadi delta H. Nah, sehingga dalam hal ini entalpi itu adalah panas dari reaksi pada suhu dan tekanan yang tetap. Pengertian entalpi, ya. Panas dari reaksi pada suhu dan tekanan yang tetap. Karena kita lihat di sini, kalau dia tekanannya tetap, otomatis
biasanya nih tekanannya tetap, temperaturnya itu kita anggap tetap, tidak konstan. Nah, sehingga pada saat tekanan kita tetapkan, kemudian suhu kita tetapkan, itu kita bisa hitung entalpi. Hingga suhunya itu tidak berubah-ubah. Itu adalah entalpi. Nah, delta P, delta H adalah perubahan entalpinya. Nah, sehingga biasanya delta H ini sering digunakan tuh di dalam konsep kehidupan kita sehari-hari, di dalam industri. Karena dia lebih spesifik. Kenapa? Lebih spesifiknya karena di dalam rumus delta H itu sudah mencakup delta E. Ya, sudah mencakup rumus delta E. Delta E tadi di dalamnya ada panas dan kerja. Dia lebih spesifik lagi. Kalau yang tadi delta E saja, kalau kita menggunakan delta E tadi menggunakan rumus kerja ditambah panas. Kerja dan panas, tetapi tidak memperhatikan dengan perubahan tekanan sama suhu, kurang spesifik. Nah, sehingga menggunakan delta H. Ya, maka kita biasanya lebih sering menggunakan simbol delta H. Nah, delta H ini rumus dasarnya ini ya, H sama dengan E dikali PV. Oke, nah sehingga perubahan entalpi atau delta H adalah perubahan panas dari reaksi pada suhu dan tekanan yang tetap. Atau dalam hal ini adalah selisih ya, atau selisih antara entalpi zat dari hasil, zat produk itu dikurang dengan entalpi zat reaktan. Sama seperti rumus awal tadi, E2 dikurang E1 ya. Sigma E sama dengan E2 dikurang E1. Sama juga delta H sama dengan total dari produk ya, entalpi produk dikurang total dari entalpi reaktan. Sama rumusnya. Nah, sehingga dalam hal ini kita masukkan ke dalam konsep eksoterm sama endoterm. Yang pertama kita eksoterm dulu. Kalau pada konsep eksoterm berarti bahan baku itu kita anggap adalah senyawa P dan Q ketika kita reaksikan menghasilkan R. Kemudian akan menghasilkan energi. Nah, contohnya ini adalah contoh yang di awal tadi. Ketika hidrogen kita reaksikan dengan oksigen, kita bakar, dia akan menghasilkan air. Air ini plus energi kan, air H2O liquid plus energi. Nah, energi Anda satuannya apa? X kilokalori. Nah, sehingga menurut hukum kekalahan energi, maka isi panas ya, kapasitas panasnya ini hanya ini sama dengan HP plus Q sama dengan panas R ditambah kilokalori. Nah, turunkan rumusnya sehingga didapat rumus ini untuk eksoterm. Delta H sama dengan minus X kilokalori. Ya, minus X. Asalnya dari mana? Dari ini nih tadi nih. Asalnya. Oke, kalau sulit untuk mengingat rumusnya ini, kita pakai konsep dasarnya tadi. Kalau tadi adalah eksoterm, berarti reaksinya itu antara hidrogen dibakar dengan oksigen menghasilkan air, berarti dia namanya dibakar, berarti mengeluarkan panas. Nah, ketika dia mengeluarkan panas, berarti lama-lama dingin. Berarti energinya itu dari tinggi ke kecil. Karena dia mengeluarkan energi, berarti mengeluarkan panas dari sistem ke lingkungan, sehingga nilai delta H-nya sama dengan minus. Ya. Kemudian yang kedua, pada reaksi endoterm, sama. Ya. Pada reaksi endoterm, turunkan rumusnya, nanti didapat delta H sama dengan X kilokalori. Ya, X kilokalori. Sehingga seperti konsep di awal, karena endoterm itu dia perlu yang namanya energi, ya, dia perlu energi untuk bisa bereaksi, berarti perlu energi dari lingkungan ke dalam sistem, yang diserapkan dalam sistem untuk bisa melakukan reaksi, maka ini disebut endoterm. Berarti dari lingkungan ke sistem, berarti nilainya adalah plus. Ya. Nah, sehingga kesimpulannya adalah perubahan entalpi ini sama dengan besarnya panas reaksi, tetapi dengan tanda yang berlawanan. Oke, dengan tanda yang berlawanan. Nah, jadi ini konsepnya, konsep-konsep dasarnya. Oke, nah ini contoh soalnya. Contoh soal untuk perubahan entalpi. Contoh soalnya adalah hitunglah entalpi perubahan CH4 dalam bentuk gas ini menjadi karbon dioksida gas dan air dalam bentuk gas pada temperatur 298 Kelvin. Kemudian bila diketahui ya, ini tanyakan. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Oke.
Kemudian bila diketahui pada temperatur tersebut delta-nya berapa? Nah, delta-nya masing-masing ya. Masing-masing. Kemudian bagaimana cara pengerjaannya? Seperti kita tahu bahwa delta H sama dengan delta H produk ya dikurang delta H produk dikurang bahan baku. Berarti total entalpi produk dikurang total entalpi bahan baku. Kita masukkan aja semuanya nih bahan bakunya. Nah, ingat pertama-tama kita setarakan dulu reaksinya. Kita setarakan reaksinya. Kita tahu nih di sini metannya cuma 1 mol. Oksigennya 2 mol sehingga 2 mol dikali entalpi dari air. Oke, nah maka di sini 2 mol kali entalpi air. Kemudian di sini airnya juga 2 juga nih, 2 mol juga nih. Ini oksigennya 2 nih, 2. Kemudian airnya cuma 2. Sama, masukkan semua molnya, kemudian nanti didapat delta H-nya sama dengan minus, ya. Hitung-hitung dan nanti dapat delta-nya sama dengan minus. Nah, tanda negatif ini menunjukkan bahwa reaksi di atas merupakan reaksi eksoterm. Dia minus. Oke. Ini salah satu contoh. Nah, kemudian bagaimana caranya kita menentukan entalpi? Bagaimana caranya? Ada berbagai macam cara, ada 4 cara. Ya, 4 cara ini ada itu tergantung kondisi kita menggunakannya yang mana. Ya, kalau memang data itu susah banget, nanti kita pakai cara yang paling terakhir, ya. Nah, ini yang paling gampang, yang paling kita gunakan instrumen. Namanya adalah instrumennya itu bom kalorimetri, ya. Bom kalorimetri. Kenapa dia bom? Karena diledakkan di dalam suatu tungku, sehingga mendengar suara ledakan kayak bom, gitu. Kemudian kalorimetri, karena dia diledakkan untuk menghitung berapa kalori, ya. Berapa terjadi perubahan entalpinya. Nah, sehingga di sini untuk penentuannya ini, reaksi untuk menggunakan bom kalorimetri, ini reaksinya harus reaksi dalam larutan. Maksudnya adalah contoh, kalau di makanan, biasanya kalau kita beli makanan ringan ya, atau kita beli mie instan lah, mie instan. Kita beli mie instan, kita baca karbohidrat sekian kilokalori, protein sekian kilokalori misalnya. Ya. Nah, itu bagaimana cara menghitungnya? Berarti mie instan tadi sekian gram itu dilarutkan di dalam air, ya. Kemudian kita aduk-aduk, ya. Kemudian kita reaksikan, ya, dengan reagen untuk mengetahui berapa kadar karbohidratnya, berapa kadar proteinnya. Jadi tergantung reagennya tuh, ya. Tergantung reagen yang kita gunakan. Nanti bisa terhitung berapa. Ini untuk karbohidratnya, ini untuk proteinnya, gitu ya. Jadi harus kita larutkan dulu yang padat tadi. Nah, kemudian reaksi gas yang tidak mengalami perubahan koefisien antara sebelum dan sesudah reaksi. Bisa juga kita menggunakan reaksi gas. Ya, reaksi gas. Misalnya itu minuman bersoda, minuman karbonasi, ya, berkarbonasi. Minuman berkarbonasi kan si karbonnya itu kan di karbonnya itu kita larutkan dalam air, tapi dia masih berbentuk gas, ya, tidak larut dalam air, ya, sehingga gas yang kita analisa ini tidak boleh perubahan koefisien antara sebelum reaksi sama setelah reaksi. Nah, jadi contohnya untuk minuman karbonasi itu bisa. Nah, jadi ciri-cirinya harus gini ya, syarat-syaratnya untuk menggunakan bom kalorimetri. Oke, nah kemudian selain itu juga kita bisa menghitung jenis entalpi berdasarkan molarnya, ya. Yang tadi melalui percobaan bom kalorimetri kita menggunakan rumus Q larutan sama dengan M kali C kali dt, atau Q kalorimeter sama dengan kapasitas panas dikali perubahan temperatur. Jadi sebelum kita lakukan percobaan, kita hitung dulu suhunya, kemudian ketika kita ledakan, ya, kita hitung lagi suhunya. Jadi ada terjadi perubahan suhu. Nah, sehingga kita bisa menghitung rumusnya adalah Q reaksi sama dengan min Q larutan ditambah Q kalorimetri. Kenapa minus? Nah, karena dia menghasilkan panas reaksinya. Oke.
Nah, kemudian ini kalorimetri dapat dibagi diabaikan Q kalorimeternya sehingga Q reaksi sama dengan Q larut. Itu rumusnya. Kemudian ini contohnya ya. Jadi contoh soalnya pada suatu perubahan dari 12,425 gram karbon 2 pada suhu reaksi yang mula-mula itu 30 derajat menjadi terjadi kenaikan sebesar 0,484 Celsius. Berarti terjadi kenaikan itu 0,48 Celsius ya. Nah, panas jenis kalorimeternya itu adalah 200 kilokalori per derajat ya Celsius. Berapa delta H-nya tiap mol karbon yang dibakar? Nah, pertama kita reaksikan dulu nih, C ditambah CO2 menjadi CO2. Sehingga kita setarakan, sudah setara, reaksinya masukkan ke dalam rumus. Ya, pada panas kalorinis dikali delta T dibagi mol karbon. Kalau karbonnya nih misalnya nih, nanti C-nya di sini misalnya 10, berarti 12,435 dikali 10 dulu. Ya. Baru dibagi 12. Itu mol karbon. Saya gini, 200 dikali 0,448 dibagi 43 bagi 2 nanti ya. Pada kan satu mol karbon ini dibebaskan panas sebesar 3,41 kalori. Jadi nilai delta H-nya adalah minus 93,414. Kenapa minus? Karena dia mengeluarkan panas kan? Terjadi kenaikan katanya. Terjadi kenaikan, berarti mengeluarkan panas tuh. Nah, reaksinya terjadi penguapan. Makanya di sini adalah jadi minus 93,414 kilokalori. Oke. Itu ya. Kemudian yang kedua kita menggunakan berdasarkan hukum Hess. Ya, di sini hukum Hess tidak saya jelaskan panjang lebar karena itulah teknik kimia ya, jadi tidak menjelaskan. Jadi kalau untuk hukum Hess itu harga delta H itu deteksi ya. Jadi hukum ini juga dengan hukum penjumlahan kalor. Ya, jadi kalau misalnya jalan reaksinya itu reaksinya berantai, reaksi satu ini produknya dijadikan reaksi lagi. Nah, itu menggunakan hukum Hess. Nah, kemudian berdasarkan tabel entalpi pembentukan ya, tabel entalpi pembentukan. Nah, misalnya nih di suatu rumus persamaan reaksi ya, ada senyawa AB direaksikan dengan CD, kemudian reaksikan A ditambah CB. Di depan ada N, P dan Q. Ini adalah koefisien. Jadi kita start dulu ya. Kita start reaksinya baru kita hitung delta. Di sini namanya juga alketon, jadi delta H tulis. Delta H, delta F boleh. Delta H pembentukan sama dengan sigma H, sigma apa delta H dari produk AD kemudian dengan delta H produk CB kali dengan koefisiennya dikurang delta H delta H dan baku dikali dengan koefisiennya ditambah delta H bahan baku yang AB ditambah koefisiennya. Nanti dapat delta H derajat atau delta H. Ya, itu dalam entalpi pembentukan. Maksudnya adalah di sini delta HF AD itu sudah ada di dalam tabel. Jadi angkanya kita masukkan aja. Pada saat kondisi reaksi tertentu, pada saat suhu 25 derajat Celcius sudah ada tabelnya. Pada saat 100 derajat Celcius ada tabelnya. Kita masukkan. Jadi tanpa kita hitung. Kalau yang cara pertama tadi, GOM kalorimetri, itu data tidak adanya. Sehingga kita analisa. Nah, kalau ini tinggal kita hitung HF apa, delta H-nya apa. Ya, jadi masukkan angkanya. Ini yang ulangi yang delta HF ini pembentukan ini yang contoh nomor 3 ini atau soal tadi yang nih contoh hal yang yang ini tabel nih HCM4 tabelnya sasar pengertiannya ya. Oke, ikutnya yang terakhir ada berdasarkan energi ikatan. Nah, kalau tidak punya analisanya kita sulit mencari delta hanya berdasarkan Hess. Akhirnya dengan cara terakhir ini benar cara yang paling terakhir. Kalau nggak bisa lagi udah mending berarti memang tidak bisa dikerjakan itu kondisi, berarti kita teliti ya. Nah, ini cara itu dengan menggunakan energi ikatan. Energi ikatan adalah energi yang diperlukan untuk memutus mol ikatan di suatu molekul. Banyak juga ikatan serta makin kuat ikatan itu maka makin besar pula ikannya. Maksudnya adalah angkanya ini itu ada di dalam tabel. Sebagai contoh misalnya kan yang namanya ada C dengan C ya. Ini alkana. C rangka 2 dengan alkena. Ini C rangka 2 sama C. Kemudian ada ikatan O. Ada ikatan C ya O ya. Ada ikatan C dan H ya. Ada ikatan OH. Ikatan OH. Nah, dan lain-lain.
semua jenis ikatan-ikatan ini ada di dalam tabung. Nah, jadi misalnya suatu peluk gas, misalnya kita gas metan, kita mau tahu berapa sih energi entalinya metan. Berarti 4 kan, CH4. Kita pecahkan kayak ini rumusnya. Kita jangan kita buat kayak bisa, jangan kita buat kayak ini cepat. Jangan kita buat ini. Nah, sehingga kita tahu nih ikatan C dengan itu ada berapa? Ada 1, ada 2, 3, ada 4 ikatan C dengan H. Nanti kita masukkan angkanya 4 dikali tapi ikatan C dengan H. Ya, berapa gitu kan? Nah, itu dimasukkan semua ya dari energi waski, berarti energi produk, energi ikatan dari produk dikurang energi ikatan bahan baku, total energi ikatan bahan baku. Rumusnya juga sama. Ya, jadi pengerjaan ini cara terakhir yang tidak ada selain cara ini yang paling dasar. Oke, itu yang saya sampaikan. Di sini ada mau silakan. Bukan saya, Pak. Silakan. Kenalkan dan bagaimana mimbarnya sama pembab yang pertentang itu dapat diubah, bisa diciptakan atau tidak dapat musnahkan, tapi dapat diubah tapi tidak bisa. Bab bisa sebutkan contoh sekaligus jelaskan. Oke, siap. Jadi untuk kondisi yang tadi energi itu bisa diolah tapi bisa diciptakan. Biasanya apa yang bisa tidak diciptakan dan tidak bisa diciptakan, tetapi bisa ubah. Nah, untuk hal yang tidak bisa diciptakan, di mana-mana sampai kapan panas itu ada. Ya. Jadi yang namanya panas, makan dulu ya, mungkin ya suaranya. Nah, oke. Oke, jadi di mana itu yang namanya energi, yang namanya panas ya, suhu itu selalu ada. Kalau kita bangun tidur, cuaca lagi dingin, berarti kita rasakan, oh, suhunya dingin. Apakah kita menciptakan? Tidak, sudah ada. Ketika kita panas terik, panas ini, sudah ada yang bisa diciptakan? Tidak, sudah diciptakan. Dari mana? Dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu salah satu contoh itu, sudah diciptakan. Sehingga kita tidak bisa menciptakan energi. Nah, tetapi ya, energi tersebut bisa kita convert, bisa kita ubah menjadi bentuk energi lain. Energi matahari, energi panas tadi, kita ubah menjadi energi listrik. Ya, tenaga surya, ada kan? Nah, itu bisa. Jadi kita ubah. Nah, maksudnya di situ tidak bisa kita ciptakan. Nah, kemudian bagaimana untuk memusnahkannya? Kita tidak bisa memusnahkan, ini lagi panas, kita hilangkan panas semua di dunia ini. Nggak bisa. Bukan kita yang menciptakan, tapi sudah memang kodratnya. Ketika kita dan dia terubah energinya dari energi panas ya menjadi energi listrik atau yang suhunya tinggi rendah. Nah, sehingga kita tidak bisa menciptakan dan tidak bisa memusnahkan. Yang memusnahkan itu masalah suhu, itu tidak ada suhu di dunia, tidak ada suhu lagi yang dalam nggak bisa. Nah, maksud konsepnya tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Nah, itu Risma. Ya, siap kasih, Pak. Sama-sama. Lagi Pak. Ya, Ahmad. 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 Tentang reaktor nuklir itu Pak, itu menggunakan sistem apa Pak ya? Dalam reaksinya itu Pak, sistem tertutup apa sistem terisolasi dalam proses reaktornya itu? Reaktornya, oke sih, bagus bertanyanya. Oke, untuk jadi jenis reaksi di dalam Dajjal ada 3 jenis reaksi, ada tertutup, terbuka, sama isolasi. Nah, bagaimana kalau untuk karena dari bahasanya nuklir ini berarti dia eksplosif, ya, memancarkan energi keluar. Nah, permasalahannya adalah kalau energi yang dipancarkan keluar itu tidak berbahaya, itu pasti terbuka. Ya. Kalaupun berbahaya, tapi contohnya gini, maksudnya berbahaya, tapi masih bisa kita atasi, ya nggak usah terlalu banyak perlengkapan APD-nya segala macam. Itu sebenarnya tertutup saja. Contohnya, misalnya panas air di dalam panci itu tutup. Kan panas air itu. Tapi kita nggak terlalu panas gitu, nggak sampai cedera banget kan. Masih bisa tutup. Nah, karena nuklir ini dia eksplosif, memancarkan energi keluar, dan relatif sangat berbahaya, sangat-sangat ya extraordinary pokoknya dia. Extraordinary crime. Pokoknya sangat berbahaya sekali, sehingga dia perlu diisolasi nih. Perlu lakukan penanganan khusus supaya lingkungan itu tidak tidak terkena dampaknya.
Nah, gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita pakai sistemnya tertutup saja, energi nuklir ini ketika dia memecah keluar, ketika ada celah sedikit, ya sedikit berarti kalau tertutup berarti ada energi panas ini itu transfer energi. Kalau terjadi itu bisa dia psikologi sedemikian dia itu udah ini reaktor jenis reaktornya itu. Itu termasuk bom kalorimetrik ya Pak, kalau reaksian itu Pak. Oke, reaksi untuk kalau itu tertutup. Karena kalau ini tidak isolasi pakai jaga. Kenapa saya kan Poltek ngerti waktu beliau di Poltek. Jadi ada di Poltek mau teknik kimia, ada alatnya. Alatnya aja untuk sampel diberikan gas. Jadi dia ya terjadi panas. Kalau sudah diledak kita nggak langsung diamin sampai dingin baru yang tidak malah tidak dampak ya seperti tidak. Ketika meledak pun itu akui tutupnya segala macam. Udah memang benar ada material yang keluar sehingga yang ada yang terjadi perpindahan itu cuma perpindahan energi saja. Panas dari lingkungan atau dalam keluar terjadi panas tuh. Gitu Andi. Jadi Pak itu dalam reaktor nuklir sendiri itu termasuk reaksi masuk aksi yang karena dia makan panas. Bertanya Pak. Silakan Pak Din. Ya mungkin tadi kelas 4 membahas tentang perpindahan. Tentang itu kerindahan. Bertanya apakah perpindahan dalam aliran terpindah maksimum? Batas maksimum. Oke. Sip. Ya. Sekali pertanyaannya. Sampai detik lebih. Oke, ini benar-benar teknik. Kita deh kayak gini aja. Nah, terjadi panas tinggi rendah. Tidak mungkin dari rendah tidak mungkin ya. Kecuali kita gunakan alat. Ya, gunakan alat. Itu pun prinsipnya adalah dari tinggi juga benernya prinsip. Misalnya ada tuh alat H ya. Ini ada perpipaan, ada ya pihak. Kemudian ya double pipe lah, double pipe ini contohnya. Ada dua pipa itu digabungkan menjadi satu ya, dirapkan kayak gini ya. Nah, yang di sini itu adalah yang panas. Ya, tidak kok yang dingin. Oke. Contoh gampangnya adalah ini ada minyak ya, oil. Di sini ada minyak itu suhunya ketika kita proses di funnel itu sekitar 400 derajat Celcius. Nah, kita ini karena dari semi ya proses cracking itu kita masukkan ke dalam proses hidrogenasi ya. Hidrogenasi itu suhu itu kurang lebih sekitar 120 sampai 160 Celcius. Pertanyaannya, apakah ini bisa diturunkan suhu 110 atau 160? Bisa. Jawabannya bisa. Tidak mungkin bisa. Nah, itu keterbatasannya adalah keterbatasan dari kemampuan alat. Alat bisa menurun temperatur atas 200. Tidak. Kalau dia tidak mampu, berarti perlu tiga kali penurunan. Maksudnya alat pertama dari 400 kan? Watt ya, oke. Jadi 400 ke 300 ya. Kemudian ke 200, kemudian ke 120 misalnya. Jadi 400 310. Jadi ini alat nih. Nah, kalau batasnya membatasi adalah kemampuan alatnya. Kenapa bisa? Karena kita menggunakan air, misalnya itu penggunaan air dingin. Air dingin itu suhunya 2 derajat Celcius. 25. Ketika teman-teman sama 2 Celcius, itu guna sih bisa langsung ke sini. Bisa itu perlu sekian ribuan air. Bayangin aja, anggap saja sekitar 10.000 ton air per menit. Air sungai yang kering. Ya, kemudian alatnya besar banget ada pabrik sehingga perlu gunakan 2-3 alat. Jadi yang membuat keterbatasan itu adalah alat sebenarnya. Ya, untuk bentuk kecil alat kemudian kemampuannya juga. Misalnya kalau untuk mendinginkan sampai suhu 25 derajat pakai air, tapi kalau dia minus nggak bisa air di suhu 10 derajat itu sudah membek. Ya sudah mulai ya udah kita pakai aja yang lain, misalnya nitrogen. Gitu tuh yang saya sampaikan. Ya, terima kasih. Berarti tentang untuk alatnya dengan fluidnya tersebut ya Pak. Yap, benar. Oke, ya teman. Jadi sudah waktunya sudah setengah. Terima kasih perhatian Anda. Nanti materinya sampai hari awal sampai hari materi di UTS nanti bisa ya untuk materi berikutnya. Oke, saya tutup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih.